pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi wawancara terkait tentang pemeliharaan kawasan mangrove di Kepulauan Seribu. Sebelum itu kita akan coba terhubung salah satu instansi yang ada di sana, yaitu Smiling Coral. Sebentar saya hubungkan dulu ya. Oke. Halo. Halo Bang Her. Bang Her, suara saya terdengar jelas? Mungkin Bang Herman sedang mencari jaringan ya guys. Ya. Sudah kedengaran, Pak, suaranya? Kedengaran Bang. Oke. Gimana Eva? Ya Bang, jadi aku tuh ada tugas wawancara terkait pemeliharaan hutan mangrove gitu. Nah, jadi pengen nanya-nanya nih pemeliharaan yang dilakukan oleh Smiling Coral di Kepulauan Seribu ya, seperti itu. Atau mungkin, tapi terlebih dahulu, mungkin Bang Her sedikit menjelaskan tentang Smiling Coral itu sendiri, background-nya aja. Itu sih Bang. Baik, jadi sedikit saya perkenalkan Smiling Coral itu adalah ya awalnya kelompok masyarakat ya, artinya memang dibentuk dari kelompok masyarakat peduli lingkungan gitu di Kepulauan Seribu. Terus kita sekarang sudah terbentuk LSM. Kita bergerak di bidang riset, misalnya riset sumber daya laut gitu kan ya. Lalu kita juga fokus di kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya laut, artinya nggak cuma satu fokus karang atau mangrove, jadi semua kita coba untuk melakukan kegiatan konservasi. Lalu selain konservasi ya kita perlu juga bagaimana caranya membantu masyarakat untuk pemasukan ekonomi. Pemasukan ekonomi ini ya arahnya itu yang berkelanjutan gitu kan ya. Selama ini masyarakat masih melakukan kegiatan itu ya secara tidak berkelanjutan atau masih ada masyarakat nelayan-nelayan yang masih merusak gitu. Lalu selain itu, Smiling Coral juga fokus di pengembangan ekoturism. Jadi memang untuk sumber daya laut itu paling cepat dirasakan manfaatnya adalah ekoturism. Jadi memang dibanding dengan perikanannya, budidayanya ya, artinya ekoturism itu pendekatannya paling cepat gitu loh kalau untuk masukan ekonomi. Jadi hasilnya itu langsung didapat. Jadi pendekatannya lewat pengembangan pariwisata berbasis ekologi gitu kan ya, edukasi dan konservasi. Lalu ya dampaknya adalah ekonomi. Terus ya kita juga sebagai wadah bagaimana menyelesaikan permasalahan ya kelautan, mulai dari sampah laut gitu kan ya, terus pengolahan kawasan gitu. Kita membantu pemerintah juga bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengancam sumber daya laut gitu. Itu Smiling Coral. Smiling Coral beranggotakan hampir sekarang sudah 35 orang. Jadi terdiri dari ada nelayan gitu kan ya, semua didominasi oleh para pemuda-pemuda, jadi generasi muda pulau gitu kan ya. Sebagian besar mereka yang terlibat langsung karena memang kita targetnya adalah pemuda, generasi-generasi gitu. Sebagian lagi ya pelaku-pelaku wisata gitu. Jadi memang komplit di sini anggota kita. Itu Eva sedikit tentang Smiling Coral gitu. Mungkin kita langsung aja, jadi saya punya 8 pertanyaan nih. Waduh, banyak benar. 8 pertanyaan khusus untuk pemeliharaan dan ada beberapa pertanyaan lagi nanti itu di sesi kedua.
Mungkin langsung aja ya Oke, Bang, oke. menghemat waktu, soalnya Hmm. ini bukan Zoom yang pro. Oh iya, makanya ini ya, tiba-tiba mati ya dia. Iya, iya, iya. Oke, yang pertama, Gimana? saya ingin bertanya, bagaimana sih kondisi mangrove yang ada di Pulau Seribu yang udah dikelola oleh Smelling Coral? Kondisi mangrove. Kondisi ya kondisi mangrove ya. Sekarang ini dari tahun 2016 ya kita kita apa namanya mengelola satu kawasan jadi area yang memang dilindungi hukum juga. Artinya kita ada izin kemitraan konservasi, ada area mangrove itu seluas 3 hektar. Jadi memang yang saat ini memang nggak alami. Jadi mangrove yang ada di area kita itu nggak alami memang dari kegiatan penanaman. Nah, kurang lebih sudah 1 hektar. Jadi dari 3 hektar luasan mangrove ya 1 hektar sudah kita tanam dan sebagian besar sudah besar ya. Artinya dari 2016 sekarang udah tinggi-tinggi ya, udah maksudnya udah survive lah ya, sehat. Terus ada beberapa yang juga masih baru kita tanam juga. Dan 1 hektar itu memang bukannya tumbuh secara alami, jadi memang ditanam oleh kelompok masyarakat lain gitu kan, kelompok kita seperti lalu yang lainnya juga kayak wisatawan seperti itu. Dan memang jenisnya juga nggak terlalu banyak ya, karena memang kita kita ini nanam khusus jenis bakau aja, yang jenis-jenis lain itu agak susah ditanam di sini. Seperti itu Eva. Yang ada sekarang Oke. ini ya Berarti di kurang lebih ya sana 1 hektar. hanya ada jenis Rhizopora ya Bang ya? Iya, jadi kita cuma jenis bakau aja. Oh, Yang paling banyak itu yang jenis Rhizophora stilosa, terus yang kedua lah Mucronata, terus ada juga sebagian sih nggak banyak itu ada Piculata juga masih hidup, tumbuh bagus di sini. Cuma nggak banyak bibitnya karena di alaminya kita nggak ada ya yang Piculata gitu kan. Itu hanya anyutan-anyutan aja tuh kita ngambil bijinya dari dia. oke Bang. Terus kan substrat di mana namanya di Pulau Seribu itu kan berpasir ya. Nah untuk Hmm. cara penanamannya itu bagaimana Bang? Ya, jadi dari tahun 2000 memang kita kembangkan Kementerian Kehutanan itu sudah mengembangkan namanya program penanaman mangrove ya, baik dari apa namanya dari anggaran pemerintah maupun dari apa namanya CSR gitu. Pertama kita coba sistem satu pohon berjarak ya, sistem jarak. Jadi satu pohon berjarak misalnya 1 meter gitu. Sistem jarak ya kalau di darat itu kan sistem jarak tuh. Nah, itu ternyata nggak survive, nggak bagus dan malah nggak berhasil gitu. Tapi ketika nggak secara sengaja gitu teman-teman Taman Nasional itu naruh bibit kan ya, artinya naruh bibit itu misalnya satu bibit itu dibuat plot mereka sama mereka tuh 100 bibit misalnya ya, ternyata bagus tumbuhnya gitu dan secara tidak sengaja itu ternyata ya metode itu ditemukan gitu. Jadi metode yang dinamai rumput berjarak karena memang ya tadi apa namanya keadaan perairan kita tuh nggak sama dengan apa namanya kawasan-kawasan mangrove di wilayah-wilayah besar ya, artinya di apa di daerah besar kayak mungkin Kalimantan, terus Papua gitu yang masih ada lumpur substratnya. Nah, rumpun berjarak ini sebenarnya metode yang khas ya dari Kepulauan Seribu karena ditemukannya di Kepulauan Seribu oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Lalu kita coba setiap apa namanya ada penanaman itu dengan metode ini ternyata survive berhasil karena memang rumpun berjarak ini apa namanya ya solusinya. Jadi memang di sini nih ombaknya besar gitu kan ya. Substratnya bukannya lumpur jadi keras, susah kita untuk menggali agak dalam kan ya. Nah, kalau cuma satu kita tanam itu malah paling gampang kena arus atau ombak gitu. Ketika banyak ditanamnya gitu kan ya, membentuk rumpun gitu kan, rumpun dengan metode jarak gitu. Ternyata kuat, bagus dan survive cepat gitu kan. Tingkat berhasilnya sangat tinggi gitu. Nah, selama ini sampai sekarang itu ya kita kita mengembangkan metode itu. Jadi metode rumpun berjarak gitu. Pak. Yang kayak kemarin kita live itu ya yang Iya, ya, yang kayak kemarin kita coba ini yang secara virtual iya itu. virtual. Ya oke. Mm-mm.
Jadi memang metode itu sudah khas di Kepulauan Seribu gitu dengan tipe substrat yang berpasir, lalu gelombang yang itu yang ada musim gelombang barat, Iya, iya. timur, nah itu seperti Oke. itu. Terus kalau misalkan nih setelah penanaman dilakukan, kemudian tindak lanjut apa yang biasa Smelling Coral lakukan, Bang? Kayak misalkan kayak kalau monitoring itu apa aja gitu yang diukur gitu? Ya, jadi selama ini sih kita masih monitoring itu cuma sebatas apa namanya, yang pertama setelah penanaman itu ya pasti kita sering ngecek ya, setidaknya seminggu sekali gitu kan ya. Artinya masih adakah gitu apa tanaman-tanaman yang memungkinkan untuk copot gitu kan ya. Terus ada beberapa yang mungkin yang mati gitu kan ya, mungkin karena perubahan apa namanya perubahan ini ya dari dia di darat pindah ke laut kan harus menyesuaikan gitu kan ya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kita cek. Lalu apabila ada yang mati ya kita tampil sulam biasanya. Terus baru kita kalau untuk ngukur-ngukur sih kita cuma ngamatin ya berapa sih daunnya gitu kan ya per bulan gitu kan ya, tingginya gitu kan ya. Nah itu udah sampai situ sih sebenarnya kita kita ngamatin gitu. Lalu ya kita juga tiap saat ngelihat takut ada sampah-sampah kesangkut gitu kan ya ke mangrove itu juga salah satu faktor tingkat keberhasilan gitu kan ya. Artinya kalau misalnya dia ketutupan sampah tuh biasanya mati tuh bibitnya. Nah, kayak gitu-gitu sih monitoring kita. Kalau Oh, untuk sampai apa namanya belum ya ya? itu aja paling ya segitu aja gitu loh Oke, pengawatannya. oke, Jadi oke. kita ukur juga kalau udah dari besar sih kita udah malas ukurnya ya paling sampai setahun atau 2 tahun lah kita Iya, amatin iya, iya. daunnya berapa sih gitu kan ya, terus tingginya berapa sih kira-kira kan gitu. Oke. Terus kalau untuk ini Bang, respon masyarakat di sana terkait dengan konservasi mangrove gitu-gitu gimana Bang? Atau apa? Awal mula uh, Gimana Bang? gimana apa? Ya, Ya, jadi masyarakat ada yang pro, ada yang kontra juga ya. Artinya pemerintah juga malah Taman Nasional itu pro, kadang-kadang kabupaten ya kontra gitu. Artinya ada sebagian besar menganggap mangrove ini nih sumber nyamuk kayak gitu kan ya. Terus ada ular lah, ada maksudnya ada akan menjadi habitat apa namanya binatang-binatang berbahaya misalnya kayak ular piton apa itulah. Jadi memang hal-hal itu yang membuat masyarakat itu kadang ya ngapain sih nanam mangrove gitu loh. Itu membuat nanti ya itu membahayakan nanti kan ya terus sarangnya nyamuk loh itu kan begitu. Orang tuh mikirnya tuh seperti itu gitu loh. Jadi memang awal-awal kita nanam mangrove itu seperti itu. Jadi memang ada penolakan ya jangan di sini dong nanti rumah homestay kita nih banyak nyamuknya gitu loh. Tapi ya seiris ada juga yang memang ya mendukung gitu loh. Artinya sebagian besar kan kita juga berpendidikan ya. Artinya ya didominasi oleh orang-orang yang bekerja lah yang sekolah gitu kan ya. Misalnya dia pegawai pegawai kabupaten gitu. Nah, sebagian besar juga ada yang ngerti gitu, paham dan mendukung juga kayak dinas lingkungan hidup gitu kan ya. iya, iya. Nah, jadi kalau menurut kita ya enggak ada alasan, maksudnya harus takut dengan yang kontra ini, tinggal bagaimana pendekatan-pendekatan ya. Artinya kita yakinkan mereka kalau mangrove ini sangat bermanfaat gitu loh, terutama ya yang paling kita tekankan lah manfaat ekonominya gitu loh, sehingga mereka tuh nggak cuma ya maksudnya terdampak lah ya, dengan terdampak begitu mereka kan jadi ikut gitu loh, dengan sendirinya akan sadar gitu, seperti itu. Hmm, Dan kalau kita lihat perbandingannya sih masih banyak yang pro daripada yang kontra gitu, artinya memang apa namanya tinggal bagaimana pendekatan kita aja sih iya sebenarnya ya. Ada benar. yang memang ada yang ketika dia nanam besoknya dimarahin dia udah berhenti gitu. Jadi memang ya itu tadi saya bilang jadi memang harus ya kita harus berani menjelaskan bahwa mangrove ini penting gitu kan ya, penting buat ekonomi gitu kan ya, buat ekologi gitu. Dan lama-lama juga akhirnya sampai sekarang juga mereka nggak ada yang Komplain. yang ini kita ya, nggak ada yang komentar ke kita lagi gitu loh. Paling pemerintah tuh kayak kabupaten kan memang kadang-kadang ya itu juga artinya ya mereka tuh kadang-kadang nggak ngizinin juga gitu. Cuma
ya setelah LH ini juga aktif gitu kan ya, terutama untuk mitigasi iklim gitu. Mereka juga melakukan pendekatan sama pegawai kabupaten bahwa mangrove ini ya itu tadi kita paling rentan terhadap perubahan iklim gitu loh. Kita banjir rob aja parah nih tahun ini. Jadi memang dengan pendekatan-pendekatan itu dan fakta-fakta di lapangan itu mereka akhirnya sadar sendiri gitu bahwa mangrove ini ya harus ditanam gitu dan harus dijaga gitu. Oke. Tinggal satu pertanyaan lagi nih Bang Her. Untuk terkait pemanfaatan mangrove itu sendiri, kayak produksi kayak di UMKM di pesisir lainnya itu, apakah di Kepulauan Seribu juga ada? Jadi selama ini di sini belum ada ya. Kemarin juga aku juga sempat coba kerjasama dengan apa namanya Kemangter gitu kan ya. Terus ada juga satu lagi komunitas apa tuh ya, apa namanya, aduh ada satu lagi tuh yang sering nanam juga, dia juga komunitas pemuda juga, apa ya dia, aduh lupa aku. Pokoknya yang selama ini sih yang sering itu ya yang Kemangter sama siapa sih tuh Giani itu, apa Giani sih, apa sih komunitas yang satu lagi tuh LH. ada tuh selain Kemangter. LH. Bukan, ada satu lagi Jejak ID. pokoknya. Bukan, bentar. Banyak soalnya. Iya, ada satu lagi yang fokus ya. Artinya aku sudah bilang ke mereka, yuk kalian coba kembangin dari produk yang bisa kita olah gitu. Terus ya kita coba, mereka datang gitu kan ya. Ternyata jenis-jenis di sini itu sedikit ya, Eva. Jadi memang nggak sebanyak yang di wilayah-wilayah lain gitu, yang bisa ada jenis-jenis yang bisa kita manfaatkan gitu. Sama ini ya mereka nggak nemuin jenis-jenis yang memang yang sering dimanfaatkan atau diolah gitu loh. Jadi bingung juga gitu. Jadi ya kita coba gitu, maksud saya tuh kalau memang nggak ada jenis yang di sini tuh apakah bisa kita tanam gitu kan ya, lalu kita coba ya kayak bakau, mungkin bakau dulu kita tanam, nanti setelah itu jenis-jenis yang lain nih yang bisa kita olah gitu kan, jadi sirup, jadi keripik, jadi dodol kan kayak gitu. Nah selama ini belum ada, dan memang ya itu tadi kendalanya adalah jenis mangrove kita itu sangat apa namanya sedikit ya. Jadi memang susah juga. Aku nggak tahu bakau itu bisa dibuat apa makanan produk apa gitu kan ya. Selama ini ya belum tahu juga gitu. Oke. Mungkin Bang Her bisa mencoba membelinya di aku. Promosi. Kalau beli doang sama aja kan, kita cuma makan, oh iya ini bakau nih gitu kan ya. Jadi sambil bawa produknya kita olah di sini gitu loh. Kapan-kapan kita main lah ya. Jadi memang ya kita beli tetap loh, ini rasanya nih kita buat kayak gini, nanti buat oleh-oleh misalnya, itu malah bagus tuh, makin berdaya lagi mangrove tuh, nggak cuma ya manfaatnya dilihat dari ini aja tuh sektor perikanannya gitu atau wisatanya, ekonomi buat konsumsi wisatawan juga itu bisa tuh. Nanti lah Bang kita berpikir. Nah iyalah, bawalah pelan-pelan. Oke Bang Herman, mungkin itu tadi pertanyaan tentang pemeliharaan. Terima kasih Bang Herman atas waktunya. Oke, sama-sama Eva. Maaf ganggu. Siap. Oke teman-teman, itu tadi sekilas wawancara kita terkait pemeliharaan kawasan mangrove di Kepulauan Seribu bersama Smiling Coral. Ya tadi sudah dijelaskan Smiling Coral itu FFM yang ada salah satu yang ada di Kepulauan Seribu yang dikelola oleh Bang Herman dan kawan-kawannya. Terima kasih buat yang sudah menonton wawancara pagi hari ini. Terima kasih.